Muslim bertanya, "Kalau Yesus benar Tuhan, tunjukkan satu ayat di mana Yesus berkata, 'Akulah Tuhan, sembahlah Aku.'" Pertanyaan ini seringkali dilontarkan oleh saudara kita Muslim. Pertanyaannya, apakah benar Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan? Ataukah sebenarnya Yesus sudah mengatakannya, hanya saja tidak dengan bahasa yang diharapkan oleh umat Islam? Sekarang, mari kita bertanya kepada umat Muslim. Apakah Yesus harus berkata, "Akulah Tuhan" secara langsung baru Anda percaya? Jawabannya tentu tidak harus. Mari kita berpikir logika dasar dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah setiap orang yang mengaku sesuatu otomatis benar? Jelas tidak. Banyak orang mengaku nabi, mengaku Tuhan, atau mengaku jujur, tapi pengakuan mereka tidak membuat pernyataannya benar secara otomatis. Jadi, kebenaran tidak selalu diukur dari pengakuan, melainkan dari bukti dan realitas yang menyertainya. Sebaliknya, apakah karena Yesus tidak pernah mengucapkan langsung, "Aku Tuhan," itu berarti dia bukan Tuhan? Tentu tidak. Ketiadaan pengakuan secara langsung tidak selalu berarti ketiadaan identitas yang sebenarnya. Contoh sederhana, seekor singa tidak perlu berkata "aku singa" untuk menunjukkan dia singa. Seorang raja tidak perlu berkata "aku raja" setiap kali bertemu rakyatnya, karena tindakannya, kuasanya, dan kedudukannya sudah cukup membuktikan siapa dia. Begitu juga dengan Yesus. Ia tidak harus mengucapkan kalimat "Akulah Tuhan" secara eksplisit, karena segala yang ia lakukan sudah menyatakan kealahannya. Kedua, dalam konteks Yahudi, pengakuan langsung "Aku Tuhan" akan langsung dianggap penghujatan. Ini poin yang sering dilewatkan orang yang tidak memahami konteks sejarah dan budaya Yahudi. Pada masa Yesus, bangsa Yahudi sangat ketat menjaga nama Allah atau Yahweh. Menyebut diri sebagai Tuhan secara langsung berarti penghujatan, dan hukumannya adalah mati dirajam. Jadi, jika Yesus datang dengan cara berkata, "Aku Tuhan, sembahlah Aku," maka ia akan langsung ditolak dan dibunuh di awal pelayanannya, tanpa memiliki kesempatan untuk mengajar, menyembuhkan, dan menebus dunia. Tapi Yesus bijak. Ia menyatakan keilahiannya secara tersirat tapi jelas bagi mereka yang peka terhadap firman Allah. Yesus berbicara dalam kode ilahi yang hanya dapat dimengerti oleh mereka yang mengenal kitab suci. Contohnya, dalam Injil Yohanes 8 ayat 58, Yesus berkata, "Sebelum Abraham ada, Aku sudah ada." Dalam bahasa Yunani disebut ego eimi, yang artinya "akulah aku." Itu bukan perkataan biasa. Itu adalah nama Allah sendiri yang disematkan Yesus bagi dirinya sendiri, sama seperti perkataan Allah kepada Musa dalam kitab Keluaran 3 ayat 14. Alkitab menuliskan reaksi orang Yahudi. Mereka mengambil batu untuk melempari dia. Kenapa? Karena mereka tahu Yesus mengambil nama Allah bagi dirinya. Jadi, kesimpulannya, Yesus sudah menyatakan diri sebagai Tuhan, hanya saja dengan cara yang bijaksana, karena ia datang bukan untuk berdebat, tapi untuk menebus. Logika dasar yang ketiga. Kalau umat Muslim menjadikan ukuran adalah pengakuan diri, maka siapapun bisa mengaku Tuhan. Bahkan orang gila pun bisa berkata, "Akulah Tuhan." Pertanyaannya adalah, apakah umat Muslim langsung percaya dan menyembahnya? Jelas tidak. Jadi jelas, yang membedakan Yesus dari semua orang lain adalah bukti nyata. Yesus mengampuni dosa. Yesus mengusir setan. Yesus menangkan badai. Yesus membangkitkan orang mati. Dan akhirnya, ia bangkit dari kematiannya sendiri.
Pertanyaannya untuk umat Muslim, apakah masih perlu Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku"? Atau bukti-bukti itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi? Yang keempat, pertanyaan apakah Yesus pernah mengaku "Aku Tuhan"? Pertanyaan ini menempatkan manusia sebagai hakim atas Tuhan, seolah Tuhan harus berbicara dengan format tertentu agar bisa dipercaya. Padahal, kalau Ia benar Tuhan, Dialah yang menentukan bagaimana Ia menyatakan dirinya, bukan kita. Tuhan tidak datang untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia, tapi Yesus datang dengan bahasa ilahi, dengan tanda-tanda ajaib yang menyertainya. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yohanes 20 ayat 29. Untuk umat Muslim, coba renungkan ini. Yesus lahir dari perawan Maria. Yesus mengampuni dosa. Yesus menenangkan badai. Yesus mengusir setan. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus bangkit dari kematiannya sendiri. Dan akhirnya, pada akhir zaman, Yesuslah yang akan datang menjadi hakim yang adil. Apakah semua itu masih belum cukup? Apakah umat Muslim masih menunggu Yesus berkata, "Akulah Tuhan dan sembahlah aku," padahal seluruh hidupnya sudah menjadi bukti nyata bahwa Yesus adalah Tuhan? Setelah semua penjelasan ini, bagi umat Muslim, apakah masih penting mempertanyakan di mana Yesus berkata, "Akulah Tuhan"? Coba pikirkan lagi, karena kebenaran tidak takut untuk diselidiki. Dan jika kamu punya pandangan lain, bagikan pendapatmu di kolom komentar.